live streaming betul. ke depan itu akan lebih masif lagi. Bahkan kalau dari yang aku prediksi gitu ya, di mana kemungkinan besar itu nggak cukup hanya live langsung start aja, Oke. harus optimasi dilakukan gitu. Kalau soal caranya strategi gimana, ya kita udah bocorkan lah. Nah itu tuh mungkin tips juga lah ya. Iya. Bagi kalian ya tips juga mungkin salah satu algoritma saat ini di Instagram kurang lebih kayak gitu ya. Dua platform itu tuh beda lah ya cara Iya. penggunaannya, habitnya juga kan. Iya, sehingga pengaruh ke cara mainnya juga. Ya mainnya. Action. Halo, selamat sore atau mungkin ya sore lah ya. Di MSR Academy. Jadi MSR Academy ini tuh apa? Itu tuh platform di industri kreatif khususnya di sosial media saat ini. Gitu. Nah, bersama kami sebelah aku ada Mas Kean. Halo. Nah, jadi belum bagi kalian yang belum tahu nih. Mas Kean itu CEO dan founder dari Nakama Aquatics dan Nakama Creative Lab. Betul? Iya, betul. Ini masternya sosmed nih, salah satu Waduh, masternya buat saat kayaknya ini. agak beban besar ya kalau Oke. master ya. Nextnya mungkin jadi topnya lah ya. Amin lah, ya aminin Amin. dulu. Jadi kita kupas tuntas nih di sini strategi dan mungkin tren-tren di 2025 nanti apa Nah, aja. apalagi sekarang udah mau 3 bulan nih. Betul. 3 bulan Nah, lagi. 3 bulan lagi nih. Ada Oktober, November, Desember sampai ke Januari. Nah, coba siapa yang udah mulai diuber-uber atau diomelin sama atasannya? Mana nih siap persiapan 2025 gitu ya? Asik. Ya betul. Nah, sebelum itu kita big applause dulu lah buat Mas Kian. Nah, udah terima kasih. Oke, iya. Dan selamat datang juga nih buat audiens atau enggak viewers ke podcast MSR Academy episode pertama. Mohon maaf nih sebelumnya kalau misalnya masih awal-awal ya, masih mungkin masih ada salah-salah atau apa lah ya. Oke. Iya. Nah, jadi gimana nih Mas Kian? Ini kan 2024 mau berakhir lah ya, 3 bulan lagi. Nah, saat ini mungkin ke 2025 tuh bakal ada tren-tren apa aja sih gitu. Mungkin sebelum kita kupas tuntas, mungkin bisa dijelasin dulu lah dari Mas Kiannya. Biasanya kalau kita mau memprediksi sesuatu itu kita ngelihat dari apa yang udah terjadi. Oke. Nah, dari TikTok, dari Instagram. Kalau dari Mas Danan kerasa nggak sih kayak TikTok Shop dibuka lagi itu perasaan baru kemarin nggak sih? Kayak nggak kerasa ya? Atau udah lama nih ngerasanya? Iya, soalnya kan kemarin sempat ditutup tuh. Iya, ditutup. Itu tuh sekitar berapa bulan ya kemarin ditutup? Wah, udah kan dari 2023 Betul. Oktoberan kalau nggak salah ya. Iya. Terus mungkin 5 atau 6 bulan baru buka lagi kan, Maretnya. Kayaknya kurang lebih 5 Ya, bulanan 5 bulanan 5 sih. bulan atau 6 bulanan kan tutup tuh. Sekarang akhirnya dibuka lagi. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya trennya mulai agak naik lagi sih gitu. Dan walaupun memang yang lagi rame sejauh ini ya. Jadi again kalau kita sebelum ngomongin 2025 itu ngelihat di 2024 dulu. Itu banyak yang bilang bahwa kalau mau naik gitu ya, memang quote unquote kudu bakar duit gitu kan, ads-nya digenjot. Jadi nggak cukup brand hanya sekedar murni konten organik aja. Makanya sekarang ya cukup banyak brand-brand yang akhirnya kalau kita lihat melebur. Jadi melebur itu dalam artian dia bikin konten yang seolah-olah konten kreator. Mungkin kalau Mas Dan tahu yang nanyain orang random gitu ya. Itu kan sebenarnya konten creator banget gitu, bukan konten sebuah brand. Dahulu jika dibandingkan dulu ya. Konten brand biasanya apa sih? Mungkin edukasi yang langsung ke produknya gitu kan. Kemarin tuh aku sempet ngeliat nih Mas. Jadi ada toko kue, dia punya TikTok nih. Tapi kontennya nanya-nanyain soal apa itu ABRI, terus apa itu sebutkan 5 negara di ASEAN. Maksudnya kue dengan pengetahuan umum lah kita bilang. Itu kan nggak terlalu nyambung ya, tapi itu sebenarnya upaya sih yang dilakukan buat apa? Gimana cara relate nih gitu. Akhirnya mereka tuh ya walaupun kesannya maksa gitu ya, kayak pokoknya gimana caranya
kuenya juga masuk gitu dengan cara mungkin hadiahnya kue gitu. Tapi kalau menurut Mas Danan konten-konten kayak gimana yang biasa sering dilihat? Kayak gitu atau ada lagi biasanya di Oke, TikTok? sejauh ini sih kalau aku scroll ya di Hmm. FYP aku ya mungkin lebih ke bola Hmm. atau mungkin ya sekarang karena gue lagi mau naik gunung mungkin naik Hmm. gunung. Cuman ada beberapa juga yang masih suka nongol, mungkin lebih ke drawing. Oh ya, Nah, drawing oke, tuh tapi ya. sebelum lanjut itu bahas itu, cuman yang tadi kue itu Hmm. cukup menarik sih. Hmm. Karena sekarang ya mungkin lebih ke brand-brand tuh lebih apa ya, udah nggak langsung hard selling kali ya. Iya. Hmm. Biar kan konten organiknya juga terbangun ya kan. Betul. Gitu. Iya, dan itu pertama. Jadi dia si brand-brand itu kayak gimana caranya bisa akhirnya konten kreator banget gitu, quote unquote. Dan kemudian yang kedua, kalau kita lihat dan kebetulan kemarin gitu ya di Betul. tahun ini 2024 sekitar tahun bulan Maret atau April ya, aku agak lupa. Alhamdulillah diundang ke TikTok gitu kan. Widih. Sekalian Ceritain waktu coba itu coba saya gimana visit. tuh? Nah, jadi waktu itu di 2024 kan TikTok itu mencari education partner gitu. Cuman Betul. memang nggak sekedar diundang terus ya udah gitu langsung official, nggak, ada sertifikatnya gitu kan. Dapat Ada sertifikat tuh. sertifikatnya dan diuji juga gitu kan. Mulai dari pelanggarannya lah, kemudian mungkin terkait platform, affiliate strategi, campaign seperti itu. Nah, intinya adalah di pertemuan tersebut TikToknya bilang bahwa salah satu fokusnya adalah social commerce gitu. Jadi Social commerce. social commerce. Jadi bagaimana commerce-nya itu ditekankan ke video-video gitu. Bahkan kan Oke. mulai di tahun ini juga kan ada, kalau kita buka aplikasinya ada menu gitu, menu shop khusus gitu kan. Yang mana itu sebenarnya udah jadi indikasi gitu. Oke. Jadi kalau kita tahu di UI UX kan, misalkan menu ini dipindah geser-geser gitu Ya. ya. Setiap pindah dikit aja itu pasti ada maksudnya. Misalkan menu yang dulu kalau nggak salah search atau explore gitu ya, tiba-tiba diganti shop. Berarti kan pasti ada maksudnya. Oh, supaya lu kalau mau buka TikTok, nah bukanya shop gitu. Jadi Oke. kenapa? Itu pasti ada tujuannya. Kan nggak mungkin sebuah perusahaan aplikasi naruh-naruh menu iseng-iseng doang, nggak Ya, mungkin ya. ya, Pasti ya. ada maksudnya. Nah, Betul, betul. kenapa shop sampai ditaruh di menu utama? Ada home, shop gitu kan, sama apa lagi? Plus ya, upload ya, sama profil. Nah, kenapa ada shop? Karena itu. Jadi ke depan termasuk sampai sekarang dan ke depan-depannya social commerce akan jadi fokusnya si TikTok. TikTok Gitu. ya. Oke. Nah, mungkin bagi kalian nih yang belum tahu social commerce itu apa sih, Mas? Mungkin boleh dijelasin Oh dikit lah. iya, oke. Mungkin Takutnya ya buat teman-teman nggak masih tahu bingung nih. gitu Iya, ya. Ya, betul. jadi sebenarnya social commerce itu singkatan nih dari sosial dan commerce. Sosialnya itu social media Ya. plus e-commerce. Oke. Jadi ya semacam marketplace lah ya, tempat jual beli. Jadi orang jual beli itu enggak lu jual gue beli nih produk apa, tapi ada aspek sosialnya. Sosial itu apa? Interaksi. Interaksi lewat mungkin video, termasuk live gitu. Lihat live rame banget gitu ya. Nah, itu yang disebut social commerce. Oke. Karena kan mungkin awalnya TikTok tuh lebih ke sosial media banget lah ya. Tapi sekarang kan setelah gabung bersama Tokped ya. Tapi kan sebelumnya udah ada kan Iya, shop ya. betul. Ya, dan ya itu sebenarnya wajar ya, karena kalau mungkin Mas Danan sadar juga, mungkin teman-teman juga sadar gitu ya. Setiap sosmed itu punya fasenya. Fase nyari community atau nyari user sama simpelnya panen duit. Oke. Nah, jadi kita coba yang paling awal. Siapa? YouTube. YouTube dulu kan ada apa itu gather community yang kumpul-kumpul offline. Nah, kayak kreator-kreator kayak siapa dulu? Edozel, Chandra terus Liao, Chandra Leo, Reza Arab. kumpul-kumpul. Nah, Reza Arab kumpul-kumpul bahkan diundang YouTube-nya langsung kan kalau nggak Ya, salah. benar. Tapi makin ke sini orientasinya apa? Ads kan, AdSense gitu kan. Mungkin ya gembor-gembornya di sekitar pandemi ataupun 2018-19an gitu kan. Mulai rame itu AdSense sebagainya. Instagram. Sekarang kalau dulu ya, kita dulu Instagram itu identik apa sih? Foto kan, kita foto-foto estetik. Tapi sekarang apa? Kita punya bisnis nih. IG lu apa? IG bisnisnya apa? Ya Iya, kan? benar-benar. Soalnya itu kayak udah jadi standar bahwa lu kalau nggak punya IG, bisnis lu kayak kurang gitu Betul. eksistensinya. Jadi akhirnya
berubah tuh standarnya. Dan emang efeknya apa dengan IG dapat duit? Oh jelas, kalau sebuah bisnis masuk ke IG, maka dia kan butuh promosi. Promosi salah satu dengan apa? Ads kan. Ads, Ads-nya bayarnya ke siapa? Meta. Meta. Cuan lagi. Nah, itu. TikTok sama. Dulu siapa sih yang nggak tahu TikTok? Wah, joget-joget, terus community banyak banget. Waktu itu aku juga sempat ngerasain waktu itu di awal, tapi nggak terlalu awal banget ya, agak telat dikit, di mana seminggu itu 200 atau 100.000 follower itu seminggu bisa banget dulu ya. Waktu bener-bener pas awal, Masih awal ya? waktu itu Nakama Aquatics ya, media ikan. Dan itu kayak video apa ya, nggak terlalu niat sebenarnya. Ini akuarium nih bagus bla bla bla, ikannya wih gini, ngasih makan gitu. Itu langsung 100.000 followers ya, Wih, bukan views ya. 100.000 followers. Nah itu, karena memang awal-awal apa ya, kayak ibarat lu ngelempar apapun itu jadi pohon. Nah ibarat Oke. kita bikin konten, udah views bahkan followers itu gampang banget. Nah sekarang kan makin banyak penggunanya. Karena makin banyak pengguna, waktunya TikTok panen duit. Caranya gimana? Oh, Caranya social commerce gitu. Makanya waktu itu ada, aku lupa ya siapa yang bahas ya. Kenapa TikTok itu nggak terlalu memprovide bisnis B2B. Jadi misalkan iya, ada leads masuk gimana sebagainya. Karena kalau B2B kan dealingnya di belakang, bukan betul. di platformnya. Gimana bisa cuan? Makanya dia memprioritaskan social commerce. Ya nggak salah juga. Wah Ya, itu juga cara monetisasinya TikTok kan betul, gitu. betul, betul. Oke. Tapi sekarang juga YouTube, tahu nggak Mas? Apa? YouTube kan dulu ya jatuhnya kan lebih ke platform buat nonton lah ya. Iya Mungkin lebih betul. sosial media juga. Mhm. Sekarang juga jualan Mas. Oh yang Shopee itu ya? Iya Oh betul. iya bener, iya bener bener. Nah mungkin Itu teman-teman ada yang ngikutin juga nggak? YouTube, namanya YouTube Shopping ya? YouTube Heeh, Shop. dengan Shopee. Oke oke. Iya itu waktu itu rame, apa, yang bahas juga ya dan itu juga akan jadi prediksi ke depannya. Sekaligus menjawab, pertanyaan Mas Danan tadi ya, ke depannya kayak gimana gitu. Salah satunya adalah dari aspek social commerce ini. TikTok Oke. dengan Tokped ya, YouTube dengan Shopee. Kira-kira kalau menurut Mas Danan kira-kira lebih powerful yang mana? Sejauh ini dulu aja. Kayaknya sih kalau dari gue sih lebih ke TikTok sih. TikTok ya. Tetap. Kalau secara pengalaman pengguna nih, kalau dari Mas Danan sendiri mungkin buka YouTube gitu ya, terus apa ya, waktu diklik mungkin Shopee lebih prefer mana itu atau buka TikTok terus di-direct-nya ke Tokped. Tokped? Tokped sih. Tokped ya? TikTok sih masih sih. TikTok Karena ya, jujur Shopee jarang dipakai Pak. sering pakai ya? Jarang dipakai karena bukannya kenapa-napa ya, sorry. Hmm. Tapi emang mungkin terbiasa aja sih dari dulu sampai sekarang biasa belanja di Tokped, jadi ya mungkin lebih cocoknya sana sih. Iya, karena ya itu wajar sih, karena mungkin punya marketnya masing-masing ya. Betul. Karena yang menarik ini Mas, waktu itu walaupun ada baru beberapa ya yang apa, istilahnya eligible atau bisa lah untuk dapat ada Shopee-nya gitu ya, si apa, channel YouTube atau video YouTube-nya. Itu, waktu itu siapa yang bilang ya, ada, creator gitu bilang bahwa penjualan gadget itu naik sekian kali lipat semenjak dibuka. Nah, waktu aku mikir-mikir, make sense juga sih. Kalau kita ngelihat review gadget biasanya di mana? Di YouTube kan. YouTube. Di YouTube, kemudian langsung tuh kena Shopee-nya. Kalau nggak di link bawahnya nggak sih? Ya di link Di bawahnya. link bawahnya. Walaupun kalau secara pribadi aku jarang sih beli gadget di Shopee ya. Wah kenapa tuh? Ya mungkin kalau aku perlu ngeliat langsung sih. Oh jadi terbiasa Offline. offline. Masih Ya, kalau terlepas. Mas Danan online atau offline? Kalau online dan offline masih aman sih. Masih aman ya. Beberapa terakhir tuh beli iPad, beli online, beli HP offline sih. Oke. Cuman kalau dari Ken sendiri nih kayaknya offline banget ya. Iya offline banget. Kalau Entah itu gadget platform belum bisa. apapun jadi offline. Ya walaupun waktu itu ada satu HP yang online waktu itu di Blibli ya, tapi itu sejauh ini ya yang lain-lainnya belum berani. Karena terbiasa. Ya karena Lagi terbiasa juga. Iya. Tapi Mas inget gak sih dulu Instagram ini sorry kalau mungkin salah ya, mungkin bisa di dulu tuh pernah punya kayak shop lagi lah. Oh iya betul. Ya kan IG. tahun berapa ya IG ya? IG itu tahun berapa ya? Pokoknya sempat ada tuh kayak shop gitu langsung kita bisa check out. Iya gak sih? Iya, kalau check out nggak lebih ke direct website. Oh, Jadi ada tuh shop
Jadi sebelahnya profile ya? Iya, sebelahnya profile itu ada kolomnya gitu kan. Cuman, belum terlalu ini ya, mungkin itu strategi lain dari si Meta kali ya. Karena tiap sosmed itu punya tujuannya masing-masing. Dan ini sebenarnya bisa bridging ke pembahasan selanjutnya gitu. Apa next dari selain social commerce? Kenapa Instagram itu sadar nggak sih Mas, kayak YouTube mungkin gencar nih nyari Shopee akhirnya gandeng Betul. kan, TikTok gencar nyari Tokped, woi IG kemana gitu kan, kok Iya, kayak adem ayem gitu kan, terus mungkin nggak gandeng sosmed lokal. siapa? Karena si chief Instagram atau bosnya Instagram ya, si Adam Mosseri bilang Betul. bahwa IG prioritasnya bukan atau tujuannya bukan si social Social commerce, commerce. tapi kedekatan antara akun sama audiensnya. Oke. Nah, makanya mungkin kalau teman-teman sadar akhir-akhir ini ada kreator ya ataupun brand yang mungkin komen ini kalau kamu pengen dapat ini, nanti aku akan kirim lewat DM Oke, itu ya. benar. Mau gitu. Mungkin teman-teman pernah ngalamin juga mungkin jadi korban, bukan korban sih ya, mungkin salah satu lah ya Iya. audiensnya. Mau nanti dikirim DM. Kenapa? Karena kreator tersebut itu tahu, oh kalau dikirim ke DM berarti ada interaksi dong. Dan itu akan nge-boost ke dia mungkin upload carousel, reels gitu. Karena sekarang Instagram itu masing-masing fiturnya Betul. bukan terpisah. Jadi kayak kalau kita aktif di DM, mungkin simpel gini aja deh. Kalau teman-teman mungkin sama gebetan nih ya, Ya, tektokan gitu ya di chatan terus chatan di ya. DM gitu kan. DM. Story-nya kan paling kiri kan. Nah, artinya apa? DM sama story termasuk feed itu saling nyatu gitu. Oke, sinkron. Sinkron. Kalau sering kontak ataupun sering interaksi lah ya di DM, itu juga akan pengaruh ke si di story. Dia akan Algoritma. muncul, misalkan aku punya akun Nakama Aquatics. Nah, terus Mas Danan sebagai audiensnya. Kita sering nih interaksi di DM, mungkin nanya-nanya soal ikan gitu karena Nakama Aquatics kan soal ikan ya. Nanya-nanya, ketika akunku Nakama Aquatics posting tentang ikan, akan muncul di stories paling kiri punya Mas Danan gitu karena sering berinteraksi. Jadi kalau teman-teman ngira, kenapa ya kok views-nya, sepi atau apa ataupun termasuk stories gitu ya, coba lihat gimana interaksi DM-nya gitu kan, termasuk di komen gitu. Tapi yang lebih di-highlight adalah interaksi secara intimate-nya. Intimate di mana? Di DM gitu. Nah, itu tuh mungkin tips juga lah ya. Iya. Bagi kalian ini tips juga mungkin salah satu algoritma saat ini di Instagram kurang lebih kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau Instagram ada apa lagi nih Mas? Oke. Selain dari kedekatan kepada audiensnya. Oke. Nah, ngomongin tadi algoritma ya. Sebelum nanti aku sebut-sebutin ya. Mungkin kalau apa yang lagi naik itu mungkin nanti bisa berubah-ubah. Tapi aku kasih kompasnya. Nah, ini kayaknya jarang di-share di tempat lain. Apa itu? Algoritma itu tergantung tujuan. Tujuan. Tujuan sosmed. Oke. Tujuan platformnya. Contoh, YouTube ketika waktu itu kan sempat ya rame YouTube lebih memprioritaskan video-video panjang. Ya. Ya kan? Kenapa? Karena ya dia pengen watch-nya tinggi. Terus dia akhirnya berubah lagi, dia justru memberikan video-video yang lebih cuan, yang memang udah terpasang AdSense. Supaya kan ketika orang nonton ada AdSense-nya, YouTube juga dapat gitu kan. TikTok misalkan, dia lebih waktu itu yang sempat isu yang lagi rame gitu ya, melihatkan produk-produk untuk social commerce. Terlepas isunya yang kemarin waktu itu produk Cina atau produk Betul. luar negeri gitu ya, produk impor, tapi algoritma itu pasti ada kaitannya dengan tujuan gitu. Nah, sama dengan Instagram gitu ya. Instagram kalau kita lihat tadi tujuannya lebih ke intimate. Terus apalagi kalau kita lihat adalah secara format ya. Itu kalau dulu kan mungkin reels doang ya. Betul. Kenapa di mindset kita itu reels sampai ini kan akhirnya kalau nggak pakai reels itu ini Nggak bakal nggak bakal naik gitu ya. Karena dulu itu Instagram kan pernah campaign kayak gitu tuh. Reels adalah kayak apa ya? Rajanya gitu. Kalau kamu nggak pakai reels, wah ini kayak jimat lah. Ini pakai reels dan bakal naik. Kayaknya di 2000 kalau nggak salah 2002 atau 2003 gitu. Si Adam Mosseri bilang, posting reels. Akhirnya karena banyak dan kita terbiasa dan kita aplikasikan di tempat kerja, akhirnya udah kayak ketanam, terdoktrin
gitu. Dan begitu si bosnya Instagram bilang bahwa, "Wah ini, nggak perlu kok, nggak harus reels kok," gitu kan. Bisa juga kok pakai carousel gitu. Karena seperti dari isu-isunya juga bahwa Instagram sudah menyadari, kalau dulu kan genjot reels supaya apa? Menyaingi TikTok gitu kan, Betul, nggak mau kalah short nih. lah ya, Heeh, short short video. video, betul. Nggak mau kalah, tapi makin di sini Instagram udah tobat. Kalau kita mungkin teman-teman yang bisnis juga gitu ya, instead of kita niru kompetitor kan kita punya USP sendiri. Betul. Nah IG ini akhirnya menyadari, USP gue ini sebenarnya apa sih? Oh ternyata intimate tadi. Intimate dan dia asalnya apa? Konten berbagi foto, ya kan? Iya, Nah foto atau gambar lah ya. Gambarnya bisa dua kan, single image atau carousel. carousel. Nah ini dia udah format apapun bisa viral selama, nah itu bahkan dia waktu itu ngasih per formatnya itu ada, dia kasih tahu tuh algoritma atau kisi-kisi Oh, lah. oke. Mungkin ya untuk sebagai pembuka jalan lah, story gimana, kemudian Carousel reels gimana? carousel gimana gitu ya. Ya sebenarnya itu kebanyakan totally basic, ujung-ujungnya ya soal interaksi gitu ya, soal kedekatan kita gitu. Jadi itu yang kedua ya, di mana sekarang format apapun itu bisa naik gitu. Bahkan ya bosnya sendiri bilang nggak harus kok reels gitu. Carousel bisa, bahkan kan sekarang carousel kalau dikasih dikasih musik itu kan bisa masuk ke tab reelsnya, kita Betul, bisa slide kan. Nah itu salah muncul satu lah ya. cara memprovide. Dan sebenarnya itu kayaknya Instagram juga terinspirasi dari TikTok kan TikTok, juga ada ya betul, carousel. betul, betul, betul. Dan kenapa? Karena kalau kita ngelihat carousel dengan musik, mungkin sedih gitu ya, terus musiknya juga sedih, kan kayak, mendukung gitu ya, ataupun Betul sih. motivasi. Hari ini adalah bla bla bla, dengan apa, sound motivasi, ini kan akan, eee, ya inilah ya, terpengaruh juga. Kalau dari Mas Danan ngelihat Instagram Reels, apa, Instagram itu lebih banyak Reels atau carousel sejauh ini scrolling? Kalau dari gue sih main dua-duanya ya, Mmm, carousel, sama reels, terutama untuk brand akun lah ya. mhm, Cuman kalau sekarang tuh lagi pengen ngulik carousel sih jujur. Karena kenapa kan tuh? baik lagi mungkin kata Mas tadi, kata Kean lebih ke di 2025 nanti bakal digenjotnya salah satunya reels ya. Ya, Sorry, carousel, kayak salah satu ya? Bukan salah satunya satu-satunya. gitu. Nah itu sih. Dan enaknya Instagram tuh bisa kolaborasi nggak sih? Iya betul, Ngekolaborat, si postingan. mhm. Mungkin sampai maksimal berapa ya? Berapa akun ya? Aku lupa berapa ya, Berapa ya? tapi bisa banyak lah. Lumayan banyak lah ya. Itu salah satu keunikan dan opportunity juga kan buat Betul, sama mungkin dari akun brand dengan orang KOL atau mungkin influencer atau mmm, apa, dari kita mungkin misalnya bertiga foto udah bisa iya, collaborate gitu kan, bisa saling naikin satu sama lain juga ya kan. Dan betul. sekarang tuh, eee, ini nggak tahu bener atau enggak, cuman kemarin, gue lagi scroll tiba-tiba lihat TikTok kayak collaborate juga, itu bener gak sih? Collaborate, wah jujur aku belum sempat lihat ya, Soalnya tapi kemarin sempat ada tuh kayak ada ya? collaborate TikTok itu kayak, nah itu nggak tahu ya misalnya salah satunya, cuman Mmm, kemarin scroll lihat, kok collaborate terus di akunnya influencer A ada, di akunnya influencer istrinya mhm, ada, mmm, jujur aku gitu. belum lihat, tapi kalaupun itu, ada dan mungkin bisa jadi, kadang ada beberapa fitur dari sosmed yang tes gitu. Oh, Jadi demo-demo? jadi buat teman-teman yang belum tahu juga, jadi setiap mau ada fitur baru, biasanya ada bocor-bocoran di beritanya. Contoh Instagram test feature for bla bla bla. Jadi ingat uji coba gitu ya. Entah termasuk TikTok juga ya. Test for waktu itu ada juga di mana TikTok itu ngetes apa namanya? Kayak jadi ininya bukan FYP berandanya, tapi lebih Oke. ke kayak ChatGPT, mau apa bla bla bla. Oh, iya, iya, iya. Itu. Jadi ada kita bisa setting itu FYP-nya. Tapi karena sekarang nggak ada kabar, kemungkinan besar testingnya gagal atau dianggap nggak worth it gitu sehingga ya nggak jadilah gitu. Nah mungkin jadi itu mungkin benar, tapi kayaknya kita tunggu dulu. Nah kurang lebih biasanya ya mungkin sebulanan kalau misalnya ada kabar berhembus lagi berarti itu kemungkinan memang mau launching. Tapi kalau nggak ada berarti ya udah tenggelam
dan nggak dipakai lagi. Demo berarti ya. Ya lebih demo. Jadinya Tapi kayaknya demo. menarik ya sih kalau misalkan kayak bisa memang collab dan itu bisa ke semua akun gitu ya. Iyalah. Anggaplah maksimal 3 atau 2 juga itu udah sangat-sangat Iya. ngaruh gak sih? Iya, Enak betul. banget tuh jadi sharing audiensnya, Iya, ya kan? betul. Apalagi Gitu. TikTok memang gampang viral gitu ya. Oke. Nah tadi kan ngomongin soal IG tuh Mas. Mhm. Nah sekarang kita bahas tentang TikTok. Hmm. Salah satu algoritma di 2025 atau mungkin trennya nanti bakal apa nih? Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang ketinggalan dari IG Apa tuh? adalah sekarang yang jadi bisa dibilang matriks utama ya, itu bukan follower tapi reach. Reach. Mungkin teman-teman sadar nggak? Ada di home kita nih, itu yang sifatnya konten-konten dari orang yang nggak kita follow. Ya Kalau benar. TikTok kan biasa ya, oh ya memang kayak gitu Ya TikTok betul, FYP. betul. Tapi IG kan dari dulu, Mas, IG dari 2000 berapa waktu Dari itu? awal sih. Dari awal ya, dari awal banget tuh, kan memang yang Yang kita di-follow follow. doang. Ya, gitu. Tapi sekarang tuh ya entah kontennya siapa, ngasih motivasi atau oh ini dia pembicara ini, bahkan reels juga ada. Kok bisa? Ya karena dia ingin justru orang-orang yang bukan followersnya. Makanya teman-teman jangan kaget ya kalau sekarang itu secara di insight ya atau data itu proporsi non followersnya itu lebih banyak. Masa sadar juga ya? benar, Mungkin setuju, sempat setuju. handle brand kan non followers lebih banyak. Itu bukan wah IG error ya. Wah ini kenapa nih bukan. Memang itu tujuannya IG gitu ya. Supaya kasarnya apa ya? Main dulu lebih jauh lah gitu. Selama ini main lu kurang jauh gitu. Iya, iya. Kontennya maksudnya. Iya, Jadi iya. lebih tersebar lah gitu. Jadi sepertinya IG juga terinspirasi dari TikTok lah ya. FYP gitu ya. Ini siapa nggak kita follow, bahkan di TikTok juga sejauh ini yang berjalan kan kalau kita tahu kayaknya sering lewat ya, tapi siapa ya? Loh, kan aneh ya. Iya. Sering lewat, sering lihat kontennya, tapi lupa namanya. Loh, berarti dia nikmatin kontennya saking asyiknya sampai lupa nge-follow mungkin ya. Nah, ke depan mungkin IG akan lebih ke arah situ gitu. Jadi itu yang perlu dipahami ke depannya seperti apa gitu ya. Walaupun ini masih sejauh ini, tapi kita coba bahas sejauh ini dulu baik IG atau TikTok dan mungkin nanti kita lanjut ke bahas prediksinya lah ya. Prediksi. Nah, kita balik ke TikTok tadi ya. Oke, kalau TikTok terakhir tren yang Mas Danan lihat apa? Ini. Kayaknya lagu ya, lagu apa? Lagu apa? Oh ya, apa tuh Apiti apa tuh sih? Apa tuh? Apati Oh ya? ya, Apati nggak sih? apa tuh ya? Apa tuh ya? Apati atau apa sih? Ya, apu tuh lah ya. Apati ya? Apat. Ya. APT. Apa tuh apa? Ya, itu Gitu lagi lah. rame sih, jujur itu lagi rame banget. Padahal itu baru berapa hari sih ininya? Kayaknya 2 harian deh. 2 harian ya. 2 harian dari hari ini ya. Hari ini tuh di hari tanggal berapa? 22 ya, guys? Ya, tanggal ya 22-an. 22. Tapi udah kayak viral banget. Hampir semua influencer pakai. Iya. Pakai lagu itu enggak sih? Entah itu jogetnya, entah itu mungkin backgroundnya pakai yang CapCut. Iya. Gitu. Tapi ngelihat polanya guys. Contoh kita di POV musisinya. Berarti kan gimana caranya kita bisa mempromosikan musik kita lewat TikTok? Bisa. Ya kan? Itu berarti jadi sarana baru. Bahkan kan sekarang udah ada TikTok Music ya. Iya. Nah, itu kayaknya TikTok juga sadar bahwa video platform gue itu bisa memprovide naiknya seorang musisi. Gitu. Dan kadang memang ada beberapa lagu yang quote unquote TikTokable. Jadi entah dibuat joget, dibuat apa gitu bersedih gitu ya. Banyak lah. Iya. Itu. Jadi itu salah satunya yang sejauh ini berjalan ya, di mana musik sound di TikTok itu bisa jadi sarana sebuah musisi untuk naik bahkan dalam sekejap lah gitu. Betul. Banyak juga lagu-lagu mungkin bagi kalian yang belum tahu, mungkin lagu-lagu di rilisnya tahun kapan. Iya, lagi ramenya zaman dulu gitu ya. Lagi misalnya kita contoh lagu tahun 2003 tapi ramenya 2023 atau kan 2024, banyak kan kayak gitu kan. Kayak Judas, Lady Gaga, kayaknya itu juga. Betul. Kalau enggak mungkin ada brand-brand Indonesia atau bukan brand sih jatuhnya. Musisi Indonesia, betul. Musisi Indonesia yang di tahun kapan tiba-tiba tahun ini tuh lagi rame. Ya, biasanya polanya gini,
ada sebuah kreator yang mungkin menginisiat dia bikin Betul. memes atau POV, kemudian menggunakan sound lama tersebut, akhirnya pada niru, pada oh iya Viral. relate lagi, akhirnya dia bikin juga, Ya, makin menggulung-menggulung, makin rame makin akhirnya. rame. Biasanya Iya. Fuji, hey Anda Fuji biasanya suka jadi trendsetter, tapi Iya. bagus sih, keren. Ya tapi bagus lah, berarti kan Keren. si musiknya juga bisa dapat berkala ya dari situ Betul. ya. Oke, ya mungkin kalau ya secara POV-nya dia, lagu gua udah lama, tapi apa nih? Kayaknya rame lagi lagu gua. Iya, Ya iya. boleh deh gitu. Iya itu. Itu tadi pertama ya secara sound. Terus yang kedua adalah jelas ya live streaming ya. Live streaming betul. ke depan itu akan lebih masif lagi. Bahkan kalau dari yang aku prediksi gitu ya, dimana kemungkinan besar itu nggak cukup hanya live langsung start aja, Oke. harus optimasi dilakukan gitu. Kalau soal caranya strategi gimana, ya kita udah bocorkan lah ya di MSTR Academy, itu kan ada kelas Ya, sosial betul. media strategi ya, salah satunya adalah live stream strategi. Jadi nggak cukup kita itu cuman live langsung live, pencet tombol live, nggak bisa gitu ya, kita perlu pre-live ya, atau ada sebutnya itu pre-hit gitu ya. Pre-hit itu apa? Intinya ya pre-live-nya lah ya. Apa persiapannya? Mungkin bikin video teaser ya kan. Kita mau live loh, mungkin pernah lihat kan? Ya, Mungkin Dokter Richard Lee biasanya. betul, betul. Kita mau ini akan diskon bla 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 gitu. Cek sekarang, oh ini siapa? Mami Kocun, Louis. Kocun, Kocun juga Kocun juga. akan diskon. Bahkan waktu itu ada Mami Louis atau Kocun juga. Dia itu bikin video gitu ya. Ceritanya dia ketemu sama tim brand atau pemilik brandnya untuk nego harga banting diskon di live-nya. Di live-nya. Live-nya. Ya mau ya, di diskon ya. Nanti si brandnya mikir atau apa, akhirnya oke lah boleh lah gitu. Iya. Walaupun kita tahu ya itu mungkin Gimik udah lah. gimmick, tapi ya nggak salah juga gitu. Itu Betul, memang bagian nggak dari marketing yang lebih menarik gitu ya. Tapi poinnya adalah live streaming itu nggak cukup sekedar langsung live. Ada pre-nya itu. Termasuk optimasi dari penentuan showcase produknya ya. Kemudian jadi showcase produk itu mana? Produk yang mau kita buat traffic-nya, cuannya, cross selling-nya, upselling-nya. Nah, itu perlu dipersiapkan semua itu termasuk ads. Oke. Beberapa waktu itu aku sempat lihat gitu ya. Ketika ada brand yang lagi live, itu di pojok kiri bawah ada sponsor. Nah, Ya, itu ya. kan apalagi kalau bukan diiklanin kan berarti live-nya. Jadi itu jadi salah satu pertanda bahwa nggak cukup live itu langsung live aja ya. Kalaupun memang kamu udah punya audiens ya berarti bagus. Tapi kalau nggak punya, nggak masalah. Ads itu bukan Oke. sesuatu yang karena gini, makin di sini kan makin banyak brand owner ya. Betul. Dan kalau kita lihat itu masih banyak, ada beberapa sih ya, mungkin nggak banyak. Ada beberapa yang nganggap bahwa oh lu kalau pakai ads itu nggak jago, tapi kalau nggak pakai ads itu jago. Sebenarnya nggak relevan lah karena Sekarang ya. sekarang gitu karena ya balik lagi ke prinsip awal. Ini sekarang waktunya platform TikTok panen duit. Jadi Oke. gimana caranya dia dapat Betul, quote unquote betul. pundi-pundi lah gitu. Dan sebenarnya berarti bukan kita anti ads ya, tapi bagaimana kita pakai ads tapi optimal gitu. Dan Setuju. ya termasuk kita build MSR pun kan ya pakai budget juga gitu ya. Betul. Artinya apalagi kalau brand ini biasanya minta cepat gitu ya. Nah, buat brand-brand ataupun teman-teman di sini tim sosmed ya sebuah brand gitu ya. Lalu ownernya atau kliennya minta cepat gitu ya. Sebenarnya bisa, tapi perlu akselerasi dengan namanya ads ya atau boost ads. Nggak ada yang dosa ya dengan ads karena kalau kita lihat di trifecta digital marketing kan ada owned media, paid media nih ada paid gitu ya. Lalu ada earned media. Kalau dulu dulu mungkin di mana sosmed itu benar-benar bisa organik, gratis, cepat, murah, bahkan bukan low cost lagi, zero cost bahkan mungkin ya. Betul, betul. Tapi ya sekarang kan semakin ketat Udah gitu beda ya. lah ya Ya udah gamenya. beda gitu ya. Mungkin ada chance gitu ya. Tapi ya persentasenya nggak sebesar dulu gitu ya. Kita Betul, setuju. perlu menyesuaikan dari medan sekarang juga gitu. Jadi intinya bagaimana live streaming ini ke depan gitu ya akan ya mengubah landscape-nya lah ke depan. Bahkan mungkin waktu itu sempat ramai juga, Mas Dadan sempat ngeliat nggak berita atau fenomena di mana di Cina atau di Tiongkok itu ramai tuh berjajar di jalan live tuh.
Oh iya, Ya tahu kan, tahu tahu. live sampai di jalan ini ngapain gitu Itu ya. sampai akhirnya sejalan tuh semua pada nge-live gak sih? Iya. Nah, tahu nggak Gila, kenapa gokil di sih. jalan? Harus di jalan. Kenapa tuh? Jadi di China atau di Tiongkok itu ada fitur, kalau di kita itu apa? For you, following sama friends kan di atas tuh, Betul. ya kan. Kalau di sana itu ada namanya lagi nearby, kayak Oh, di sekitar. kayak lain. Nah, kayak lain itu ada ya Iya di betul. sekitar gitu ya. Bedanya itu adalah kita live yang nerima itu di sekitar gitu, nearby-nya. Nah, hubungannya apa? Mereka ini kita bicara di China ya. Iya. Mereka ya kenapa live-nya sampai di jalan itu mereka mengincar traffic. Traffic di mana orang-orang quote unquote berduit, punya mobil gitu ya, punya buying power lewat di jalan situ. Oh, dapet tuh, kena Dapat. tuh. Kan Oh, tujuannya live oke. streaming salah satunya untuk sebenarnya macam-macam, tapi diantaranya adalah pasti dibeli produk live-nya ataupun disawer. Ya kan Ya, kalau konten kreator ya, disawer. Ya kalau Sultan nyawer ya mungkin berapa, mungkin iya langsung bener. gitu ya. Tapi Gede. intinya adalah dengan nirba itu akhirnya pada rebutan I gitu. see. Jadi ibarat kalau bayangin teman-teman jualan es krim gitu ya. Teman-teman jualan ke mana? Tempat yang ramai kan, Iya. banyak anak kecil. Akhirnya pada teman-teman ngumpul ke situ gitu ya. Apakah teman-teman doang berpikir seperti itu? Enggak, penjual es krim lainnya akan berpikiran seperti itu. Oke. Satu orang ke traffic yang rame ngelihat, rame nih, ikut juga 1, 2, 5, 10 akhirnya jejer-jejer Banyak kan. gitu. Dan ke depan sepertinya bisa juga terjadi di Indonesia. Ya memang kita bukan peramal, wah ini bakal pasti nih, enggak ya, tapi probability lah ya. Kemungkinan besar akan ada juga karena itu juga jadi saran untuk localize. Jadi misalnya kita live streaming khusus kalau di kita misalnya di Bandung ya, Ya. yang Bandung-Bandung aja yang Oke. tahu nih gitu kan. Mungkin memang target marketnya di Bandung, ya udah Bandung. Dan pasti itu akan menguntungkan kalau ada yang live shopping di SCBD mungkin ya, buying power-nya Lebih ini ya, kenceng. lebih kenceng gitu ataupun di Peak mungkin. Wah itu Oke. tempat ini ya, ya bisa bilang buying power-nya cenderung lebih tinggi lah. Tapi intinya adalah nearby itu jadi salah satu opsi juga untuk Oke. menjadi tren Itu kalau di gitu, Cina berarti ya? di China, betul. Oke. Soalnya gue kemarin kayak mikirnya tuh kayak kenapa di jalan, karena biar space-nya mungkin lebih gede aja gitu. Pemikiran Oke. gue ya, karena Iya. gitu. Ya bisa juga sih. Tapi utamanya Ternyata tadi itu ya. iya Oh, baru tahu fitur guys. nearby Baru tahu, gitu. baru tahu, baru tahu. Nah, kemudian kalau kita lihat TikTok gitu ya, terakhir itu barusan aku sempat baca-baca, itu di US gitu ya. Itu kan kemarin sempet di 2024 ini kan kenceng banget ya US mau ngeblokir TikTok gitu ya. TikTok, betul. Dan ya TikTok kita tahu cukup pintar gitu ya, banyak cara sebagainya termasuk menuntut kembali sebagainya, termasuk dia minta kreator di US itu sampai yuk intinya jadi proxy lah untuk mendukung TikTok gitu. Jangan sampai yuk minta ke Amerika pemerintahnya itu untuk jangan blokir gua lah, gue ini udah nge-support lu sebagai kreator gitu. Yuk. Jadi dia pakai tangannya kreator sendiri untuk quote unquote demo ke pemerintahnya gitu Bisa supaya ya ngelobi tapi secara publik lah Oke. gitu. Nah, itu juga emang hubungannya apa sama Indonesia gitu ya. TikTok ya seperti yang kita tahu itu marketnya yang terbesar selain Indonesia itu juga ada Amerika gitu ya. Betul. Ya ntar aku lupa ya antara yang pertama itu Indonesia atau Amerika. Tapi kalau nggak Sekarang salah Indonesia gak sih? Indonesia ya. Sekarang nomor Indonesia satu di nomor satu ya. dunia ya. Satu, nah salah satunya Amerika Serikat gitu. Yang salah satu topnya gitu. Ya sebagai TikTok sebagai platform sosial media kan nggak mau kehilangan market ya. Akhirnya dia gimana caranya mempertahankan itulah gitu. Dan kemarin salah satu caranya juga adalah dia kerjasama sama MLS Major League Soccer gitu ya Bola. untuk ada tayangan juga lah kayak jadi tayangan di sports gitu ya di TikToknya. Nah itu juga jadi salah satu sarana untuk menggait market juga gitu juga, untuk betul. ya mencengkramkan kakinya lah gitu untuk dia stay di US gitu. Dan ke depan bukan nggak mungkin TikTok itu akan ada hal-hal lainnya termasuk di Indonesia ya, mungkin
kita nonton BRI Liga 1 di TikTok mungkin Bisa gitu nggak ya, sih? bisa juga gitu ya. Mungkin ada fiturnya dan ya sebenarnya kalau dibilang fitur apa aja sebenarnya TikTok itu Udah lumayan cepet banyak nggak sih sekarang? ya banyak juga gitu. Lumayan banyak ya? Dan TikTok itu waktu itu sempet juga, nah ini ya, nggak tahu teman-teman sadar atau enggak, ada namanya streak strike ya. Jadi kayaknya TikTok kebalikannya nih, terinspirasi dari Instagram. Oke. Masih ingat pembahasan kita Instagram apa? Tujuannya Betul. intimasi kan, Kedekatan. kedekatan. Nah, selama ini kan kita kalau TikTok ya udah lebih ke tujuan scrollingnya kan, instead of interaksinya. Iya betul. Nah, TikTok ini mau membangun itu. Jadi ada ya kayak DM interaksinya gitu. Cuman memang sejauh ini kalau aku ngeliat sih, kalau aku pribadi ya belum ngerasa begitu dibandingkan Instagram ya. Instagram memang orang tuh gampang reply, gampang nge-DM gitu ya. Tapi kalau TikTok itu kalau dari aku sih belum sih Oke. gitu. Tapi kalau Mas Dana gimana? Lebih sering DM-an di TikTok atau IG? Dua-duanya sih. Masih dua-duanya? Udah dua-duanya. Awalnya sebenarnya jujur di IG pastinya. Oke, IG. Cuman sekarang ada grup di TikTok. Oh, iya. Terus juga ada sering mungkin kayak ini nih mereka suka ngirim-ngirim. Kalau ngirim-ngirim memes atau apa banyak kan. Oh, nah ngomongin ngirim-ngirim, ada yang ketinggalan. Apa Ya tuh? namanya podcast spontan ya, jadi kadang keinget nih. Oke. Jadi IG itu salah satunya adalah sadar juga nggak? Share. Share. Jadi share itu lebih tinggi dibandingkan bahkan likes bahkan komen. Kenapa? Karena IG itu ingin balik lagi ke DM. Oh. Nah, bentar, mungkin teman-teman masih bingung. DM sama share postingan hubungannya apa? Itu kalau kita misalnya punya gebetan atau apa, kita nyari topik salah satunya apa? Ngirim postingan kan. Ini Iya. lucu ya, mungkin kucing ini. Oke. Nah, ngirim kan. Akhirnya share. Tuh. Jadi share di situ sehingga timbul interaksi di chatnya sama dengan TikTok gitu ya. TikTok kemungkinan besar itu sebenarnya maunya kayak gitu. Tinggal mungkin dia lagi mengupayakan gitu ya. Mungkin kalau boleh kasih saran ya, hey ByteDance ya, TikTok gitu ya. Kalau mau mungkin bisa niru ke kayak Instagram ya, di mana coba dorong konten-konten yang share-nya banyak, itu yang semakin naik. Itu supaya DM-nya makin rame karena share ini paling gampang ya ke sesama Kirim-kirim ya betul. DM-nya di TikTok gitu ya. Jadi itu sebenarnya bisa diupayakan sama TikTok sih kalau memang mau kayak IG gitu. Setuju. Oke, nah soal ngomongin TikTok nih, Hmm. tadi kan beberapa mungkin algoritma atau mungkin pandangan ke 2025. Kalau Mas melihat TikTok ini sendiri tuh sekarang jadi sebuah platform atau mungkin tadi e-commerce atau mungkin social commerce atau mungkin buat bagi brand-brand di sana, apakah masih potensial nggak sih buat kita ngembangin atau nge-growthin si akun kita gitu? Mungkin gue punya brand baru terus pengen nge-growthin secara cepat di TikTok, itu masih possible nggak sih dengan organiknya sendiri? Oke, nah ini sebenarnya basic dari kita menyusun sebuah strategi. Oke. Pertama jelas tujuannya apa, dan yang kedua adalah kita mau main di mana. Main di mana ini gak cuma platform ya, tapi siapa sih audiens kita, target kita. Kalau memang targetnya cocok, itu sangat potensial gitu. Bahkan kan sekarang nggak cuman dulu kan ya bisa dibilang marketnya cenderung Gen Z gitu ya. Tapi sekarang Gen Alpha juga udah ada gitu ya. Kemudian bahkan yang mungkin ada waktu tuh jokes-jokesnya gitu ya di komen bapak-bapak gitu, udah Pak balik aja ke Facebook Pak. Karena mungkin komennya nggak nyambung ataupun ada kreator yang ngejokes gitu ya di konten di VT atau video TikTok, tapi tanggapannya lain karena ternyata yang komen itu orang tua. Akhirnya dibalas, "Sudah Pak, balik Facebook aja Pak." Nah, itu sebenarnya salah satu indikasi loh bahwa sekarang itu udah mulai sebenarnya menyebar. Merata, betul ya, merata itu. Walaupun memang mungkin dominasinya memang masih Gen Z dan Gen Alpha gitu ya. Bahkan sekarang kayaknya salah satu lebih ramai Gen Alpha ya. Yang memang lagi rame, dan kalau nggak salah waktu itu sempat ada berita di tahun depan atau kapan itu udah mulai Gen Beta. Gen Beta. Iya, Apa jadi tuh Gen setelah Beta? Alpha. Jadi Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta. Milenial, Milenial, Z, Alpha,
beta. Beta. Nah, Nah, alpha ini dari range umur berapa sampai berapa? nah ini nah kalau detailnya jujur aku nggak apa ya, nggak detail gitu, tapi yang jelas generasi di bawahku. Oke. Jadi Kalau mungkin kalau Kian apa Kian? Alpha itu masih mungkin sekarang masih 10 tahunan, mungkin 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun gitu. Oke. Nah, Alpha jujur ya kalau Gen Alpha aja waktu itu kan ada apa istilah-istilah nih, RIS lah atau istilah apa ya waktu itu skibidi gitu-gitu. Nah, itu aja jujur aku susah Kayaknya ngikutin ya. beta. Jadi sebenarnya kalau yang kita pahami sebenarnya untuk meskipun nanti ada gen beta ataupun gen yang lain-lain lah gitu ya. Betul. Itu kita nggak masalah karena kita itu punya metodenya gitu ya. Apa metodenya ya? Gimana caranya? Interview, observasi gitu ya kan. Menggali-gali ini apa sih interest mereka. Kalau kita punya framework itu, mau ada 1000 generasi pun Aman nggak aja. aman-aman aja karena kita tahu caranya. Bukan kayak oh tipsnya adalah kalau Gen Z ini apa gitu. Ya itu oke, tapi how gitu. Gimana kok bisa dapat kesimpulan itu? Nah, justru teman-teman justru penasaran di caranya itu, metodenya. Karena ya sebenarnya kenapa kita bilang generasi ini penting karena ya kan konten harus relevan ya. Ya. Kalau konten nggak relevan mungkin kita maunya ke Gen Z, tapi POV kita mungkin barangkali masih milenial gitu ya. Nggak nggak relevan gitu. Oke, benar-benar setuju. Gitu. Iya, iya. Nih ngomongin soal Gen Z nih. Nah. Asik. Sekarang kebanyakan pengguna sosmed nggak tahu ya. Maksudnya yang gue lihat yang influencer beberapa lah ya. Itu kebanyakan Gen Z gak sih? Iya, betul. Dan kok mereka jago-jago ya? Dan mereka buat brand tiba-tiba, soalnya gini ada Gen Z buat brand organik, dua konten naik pak, langsung awal-awal kok jago-jago Gen Z ya. Ini kalian belajar dari mana sih? Nah, itu dia. Balik lagi ke basic dari marketing. Kita harus tahu siapa yang mau kita namanya kan marketing. Gitu. Jadi know who is your market. Tahu siapa marketnya. Dan itu kan berarti kalau sesama Gen Z kan berarti lebih relate ya. Oh, gue tahu apa mau lu. Oh, gue tahu nih. Lu sehari-hari nongkrong itu bicarain apa, butuhnya produknya apa. Karena tahu semua tuh. Jadi dekat. Dia jualan itu nggak kerasa jualan. Dia lebih ke ya udah gua punya produk gue punya masalah, dia punya solusi berupa produk dan gue relate gitu. Termasuk dengan kontennya. Wah iya nih kontennya gue banget nih gitu ya. Sebagai Gen Z lalu akhirnya dia relate gitu. Meskipun kadang memang dari sisi kita tuh ini konten apa sih kok kayak absurd gitu ya mungkin ya satu sisi. Tapi relate aja gitu kayak orang emosinya dapet juga gitu. Dan beberapa survei bilang bahwa Gen Z itu tidak terlalu loyal pada sebuah brand gitu. Jadi satu sisi itu mungkin bagi incumbent yang memang sudah lama nih jadi ancaman, tapi bagi brand yang baru itu jadi kesempatan kan. Karena dia bisa awalnya mungkin contoh skincare gitu ya. Tiba-tiba ada orang indie atau orang yang baru merintis gitu ya. Itu dia bikin brand skincare dengan personal branding sebagainya, dipercaya, relate. Bisa kok kecenderungan ke sana gitu. Berganti skincare. Kenapa? Karena ya kecenderungan untuk bisa move gitu. Kalau bahasa kerennya meskipun brand kamu underdog gitu ya, masih dari bawah, kita punya chance di situ. Tuh, kekuatan the power of Gen Z. Gen Z iya. Itu kalau kalian apa nih? Gen Z tuh. Oh, Gen Z. Gen Z. Oke. Ya itu sih, Mas. Nah, soal tadi ngomongin soal IG, kita udah cukup kupas tuntas lah ya. Terus TikTok juga udah cukup kupas tuntas juga nih. Ini next bahas apa lagi nih? Nah, sosmed yang kedepannya. Tadi kan kita baru apa yang udah terjadi ya. Betul. Kalau kedepannya, nah ini seperti apa gitu ya. Nah, kedepannya kalau kita lihat mungkin dari mana nih? Kita mau IG dulu atau TikTok dulu? Kayaknya TikTok dulu deh. TikTok dulu, oke. Kalau TikTok, sebenarnya tadi yang udah kita bahas ya di mana social commerce. Tapi sejauh apa social commerce-nya? Yaitu lebih ke tadi nearby. Jadi live streaming pun kita bisa nearby gitu. Dan bahkan makin ke sana nantinya. Live streaming itu udah kayak kita ibaratnya terutama untuk
brand-brand yang ini ya, sifatnya commerce ya, memang bisa Ya. dijual ada barang gitu ya. Itu kayak mandatory, kayak tulang punggung. Ini dari riset saya dan tim ya di Nakama Creative Lab itu melihat bahwa 90% ya penjualan di akun sendiri ya atau di brand tersebut sendiri itu dari live streaming. Jadi udah kayak Oke. ujung tombak gitu. Dan di China atau di Tiongkok kan kalau kita ada pepatah juga bilang bahwa Indonesia ke depan ke arah mana itu kita bisa ngeliat dari 2 negara, Amerika atau Cina. Cina gitu kan. Salah satunya di China atau di Tiongkok, itu jualan sehari mungkin kalau di kita waktu itu heboh sehari apa 4M gitu ya. Kayaknya lebih deh. Ya lebih gitu ya. Sehari dulu Dokter Richard tuh sampai 20. Ya 40 atau 20 ya Ya, segitulah. around Itu kan segitu. sehari kan, rekor sehari. Di Cina itu sejam 2 jam. 20 M. Segituan ya, yang di kita mungkin patokannya sehari gitu ya, atau bahkan mungkin sebulan gitu ya, sebulan mungkin sekian M gitu ya. Di Cina itu sehari. Wow. Bayangkan berarti kan masih ada Oke, gap kan? betul. Kok kita segini tapi Cina bisa. Sa- Satu sisi memang berarti kan kita belum bisa kayak China, tapi satu sisi kita ngeliat sebagai opportunity, berarti masih Betul. ada ruang untuk berkembang kan. Nggak belum nge-stuck lah intinya kan. Jadi intinya memang gapnya sebenarnya masih Masih besar lagi. potensial Betul, masih untuk potensial. Indonesia menjadi seperti China. Iya betul. Dan ya memang China sih jadi rujukan Besok ya. keren lah ya gitu. Nah kemudian kalau Instagram itu kalau kita lihat masih juga tadi kan TikTok ya. Ya. Kalau Instagram itu masih getol-getolnya untuk naikin threads. Cuman memang sebenarnya kalau aku lihat threads itu bisa dibilang jujur ya produk gagal sih karena kayaknya Kenapa nggak tuh? terlalu rame juga untuk threads. Kan waktu itu sempat boom tuh, oke Rame, rame sempat gitu ya. rame. Tapi sekarang itu secara monthly active user atau pengguna aktifnya bulanan ya, itu yang stuck lah gitu. Dan itu kan jadi indikator bahwa oke, lu bisa naik cepat gitu waktu itu dalam beberapa hari gitu. Karena memang IG udah gede dan seamless gitu. Kalau mau threads cukup klik nanti Connect langsung. login by Instagramnya Instagram. memang gampang gitu. Tapi apa selanjutnya? Dan kayaknya memang threads kan mau niru kayak Twitter, tapi gagal kenapa? Karena telat ini sih, telat update fitur gitu. Di saat udah rame, dia nggak update fitur lainnya, mungkin fitur apa gitu ya, hal-hal lainnya. Terus kemudian yang muncul itu ya waktu itu sempat ya itu doang. Jadi orang juga Males bosan, malas gitu kan. Akhirnya quit. Walaupun sekarang juga masih upaya mungkin Mas Danan sempat ngeliat juga ya di mana nge-scrollnya IG tapi ada muncul threads gitu ya. Ya mungkin ada cases dan memang bagus bakal diklik. Tapi ya mungkin beberapa orang doang, nggak semua gitu. Dan ini akan menarik gitu ya. Karena ini bukan sesuatu yang ramalan pasti ya, tapi probability, kemungkinan kalau memang IG masih getol, kemungkinan kita akan kayak Reels. Dulu kan Reels sebenarnya kan juga hasil dari quote unquote paksaan gitu. Yeah. Di mana dia nih kan sebelumnya Reels apa IGTV kan. Betul. Tapi IGTV jujur waktu itu karena niru YouTube lalu kan jadi produk gagal. Waktu itu kan rame apa? Reels itu kan ada ini ya bahkan waktu itu apa? Kayak video klipnya kan. Waktu rilis pertama kali. Masih inget tuh. Ada na dan itu bagus sih lagunya. Tapi di 2018 kemudian akhirnya kan banyak yang live gitu kan. 40 menit, 30 menit lalu dimasukkan IGTV gitu kan, ya kan? Iya. Tapi makin kesini akhirnya ganti Reels gitu dan sekarang ya kalau Reels sih ya produk yang berhasil lah ya bisa dibilang fitur yang berhasil tapi threads sayang sekali belum ya karena nggak ada hal yang interest gitu ya dan secara kasarnya apa yang bedain dari threads itu belum kerasa kalau niru-niru doang ya mungkin nggak akan kemana-mana juga gitu kecuali kalau ada added value lainnya dan IG ke depannya itu juga akan semakin mendukung kreator-kreatornya. Karena kalau kita lihat kan tadi sebenarnya masih berhubungan bahwa makin banyak dijangkau yang non followers kan. Nah, itu sebenarnya indikasi bahwa ke depannya buat kamu yang brand baru ataupun akun baru, kreator baru itu masih punya chance gitu. Betul. Karena non follower. Jadi nggak nge-stuck. Dia nggak terima yang influencer atau KOL atau kreator yang itu aja. Tapi yang lain gitu. Dan ketika itu terjadi bahkan kan
sekarang ada kayak achievement badge-nya, apa kayak gamification lah. Iya, Jadi, iya, oh ini udah nih pencapaian sekian, nanti ada progress bar lagi betul. sekian-sekian. Nah itu salah satu bentuk tanda bahwa Instagram mendukung juga gitu. Dan berarti kan ini menarik ya, di mana TikTok mengedepankan cuan ya, commerce, sedangkan IG balik lagi ke basic sosmed yaitu intimacy dan kreatornya. Pendekatan. Kelihatannya kemungkinan ya, Instagram akan bisa take over lagi nih sebagai quote unquote rajanya sosmed. Kalau dia Betul. benar-benar konsisten ya. Rajanya sosmed, ingat ya. Kalau social commerce mungkin memang TikTok ya. Bisa gitu. Tapi kalau yang pure sosmed mungkin akan kembali ke Instagram. Instagram gitu. Setuju, Itu setuju. akan menarik ya. Karena sosmed itu sulit sih kalau punya dua objektif atau tujuan sekaligus ya. Kalau menurut Mas Danan kira-kira bakal naik IG atau TikTok ke depannya? Kalau dari balik lagi tergantung tujuan brand atau tujuan kita atau mungkin pribadinya lah ya. Kalau ingin untuk brand mungkin kalau emang langsung pengen jualan bisa di TikTok, Iya, betul. ya kan? IG itu lebih kalau gue liatnya kayak sebuah kayak satu apa ya? Kayak websitenya lah. Mini website gitu Ya ya. mini website itu jadi ketika kita masuk ke IG-nya bisnis itu tuh bisa apalagi ada link tree-nya kan itu bisa kemana aja kan gitu dan itu juga di gitu cukup powerful lah untuk jualan cuman untuk case-nya lah untuk langsung check out-nya bisa di TikTok gitu. Betul. Dan dua platform itu tuh beda lah ya cara Iya. penggunaannya habitnya juga kan. Iya, sehingga pengaruh ke cara mainnya juga. Ya mainnya, gamenya. Nah itu. Nah mungkin Mas Kea nih yang lebih jago di sosmed. Lebih tahu lah cara gamenya di TikTok gimana, di IG gimana gitu. Nah kalau pengen kalian lebih mendetail lagi, belajar di MSTR Akademis Iya. kelasnya Mas. Ya, Ya. ada di sosial media strategi. Nanti teman-teman Betul. kalau bingung cek aja di deskripsi nanti Ayo, kita ya, tampilin. Jadi itu intinya apa? Kita benar-benar kasih ke teman-teman gitu ya, metode yang sudah terbukti nih. Strategi sosmed. Apalagi kan ini udah mau 2025 ya gitu ya. Betul. Udah waktunya berarti menyusun strategi yang kayak grand plan-nya lah apa gitu. Kalau cuman konten spontan udah capek nggak sih konten yang spontan gitu ya? Spontan lagi, itu lagi, akhirnya capek juga. Burnout sendiri. Kenapa? Karena sejak awal itu nggak dipikirkan strategi gimana gitu. Dan ini bukan yang kayak teoritis banget ya, karena ada praktikalnya juga, bahkan ada studi kasus brandnya juga. Betul. Dan kita ini dari aku ya udah handling 120 brand lebih gitu ya dengan berbagai macam industri. Kemudian juga mengobservasi brand lain sekitar 20-an ya, mulai dari Aero Street, Moms Ung, kemudian ada brand-brand lainnya, Lauzi Hijab termasuk brand-brand yang memang naik dari luar negeri itu juga sempat kita bahas gitu ya. Dan itu ternyata punya strategi yang berbeda-beda. Kenapa strategi beda-beda? Karena tujuannya beda. Makanya kalau teman-teman masih nggak usah lah niru kompetitor aja. Nah, kompetitor kan punya kondisi masing-masing. Beda-beda. Budget juga beda. Betul. Timnya beda. Mungkin kalau teman-teman niru aja, tapi timnya ternyata mungkin lebih jago storytelling. Sehingga mungkin teman-teman mencoba meniru tapi kok gagal ya. Ya karena mungkin teknik storytellingnya atau detail-detailnya. Makanya punyalah strategi sendiri yang memang cocok dengan brand teman-teman, tim teman-teman gimana, teknis teman-teman gimana. Udah nanti tinggal bikin lalu eksekusi. Tapi gimana cara bikinnya? Nah, ada di kelas itu tadi, sosial media strategi. Dan itu step by step ya. Jadi buat teman-teman yang pemula dan nggak cuma kelas ya, kita ada tanya jawab. Jadi kalau teman-teman bingung bisa tanya aja, tanya di memang grup eksklusif kita gitu ya. Dan itu termasuk 360 ya, organik, live streaming, afiliator, endorsement, strategi, wah lengkap lah pokoknya buat brand gitu ya. Teman-teman bisa cek aja, itu ada 17 bab, 120 video ya. Lebih gitu. Dan kalau teman-teman mikir, wah ini kayaknya ini deh, nggak sempat lah belajar brand. Tenang, kan ada fast track. Kita itu ada bab yang khusus. Kalau teman-teman cepat lah, pengen cepat dapat intinya apa, itu ada. Jadi semua kebutuhan ada di situ lah, Prof. Termasuk ada strategi personal branding. Nah ini kan udah rame juga nih ya personal branding ya. Teman-teman bisa pelajari di situ juga, kayak gitu. Nah ya itu sih bagi kalian apalagi Gen Z atau mungkin beberapa pekerja di
bekerja sana lah, entah itu sosial media manager atau apapun yang pengen ningkatin skill di sini. Mungkin Kean tuh nggak cuman bahasanya jual udah lah ya. Jadi emang bener-bener dari Kean sendiri tuh pengen ngedukasi masyarakat Indonesia. Mungkin terlepas dari sekarang banyak orang-orang yang Indonesia tuh kayak mungkin pengangguran cukup banyak ya sekarang. Iya, cukup banyak. Mungkin ada Waktu itu kan ada rame 10 80.000 juta Gen Z kan waktu iya itu. 80.000 orang lebih kan. Iya. 80 juta ya. Iya, ini Ya orang-orang segitu. segitu gitu ya. Mungkin dengan kalian ningkatin sekarang sosial media, itu mungkin bisa ningkatin chance kalian bisa mendapatkan rezeki lah ya. Iya. Gitu, entah itu. Gitu. Mungkin kalau dari gue sih sangat bisa. Iya. Kita juga mungkin dari Mas Kian juga sendiri udah nge-handle brand beberapa, ada yang dari baru, ada yang dari udah lama atau yang ningkatin dan lainnya kan bisa juga ya. Iya, bisa. Itu juga bisa dengan kalian gitu. Nah itu makanya belajar lah gitu. Kalian jangan cuman kayak gue ngikutin tren doang, rame view-nya, tapi sering tuh iya, ngikutin next-nya tren. kan apa gitu kan. Iya. Padahal itu sangat potensial gitu. Betul. Misalnya ada beberapa brand yang ikutin ini viral nih, gue juga bisa sendiri, tapi next-nya apa bingung juga kan. Iya, Nah, bahkan banyak tuh viral tapi udah terus habis viral apa? iya Nah, itu gitu. dia. Nah mungkin dengan kalian belajar atau mungkin skill di sini, yaitu bisa dari pre sampai postnya juga. Iya, bahkan jadi sampai analisis lah, sampai akhir. analisisnya. Jadi pre-production tuh lebih ke sebelum kita membuat konten Betul. dan membuat konten seperti apa dan afternya juga seperti apa gitu juga. Terus kan hampir 360 sih kelasnya ini. Jadi kita jualnya juga sangat-sangat affordable lah ya. Iya. Sangat-sangat affordable. Sangat Itu worth it lah itu. sangat worth it karena emang kita tujuannya ingin mengedukasi orang-orang lah. Iya. Gitu. Terutama dari ahlinya kayak gitu. Gue sendiri sebagai host doang ya, pengen juga lah yang datang di sini nanti someday beberapa nextnya ya tokoh-tokoh terkenal di sosmed lah ya. Iya, betul. Gitu. Saat ini kita mengundang master yang satu. Pertama Kean sih. Salah satu. Mungkin masih banyak master-master yang bagus lainnya nih. Karena kenapa master? Karena di kita ada penyebutan namanya meet the master atau mungkin apa namanya webinar tuh. Ketika master berbicara gitu. Jadi kita di sini master gitu ngomongnya gitu guys. Nah balik lagi nih. Tadi kan soal TikTok. Kira-kira apa lagi sih yang bisa dioptimasi dari TikTok sendiri sebelum kita ke penghujung acara? Yang dioptimasi dari TikTok ya? Betul. Oke. Kalau kita lihat gitu ya, apalagi sekarang kan lagi rame juga afiliator gitu kan. Afiliator, dan waktu itu rame juga soal komisi gitu kan. Komisi, di Shopee gimana gitu, di TikTok gimana. Nah, teman-teman, dan waktu itu sempat rame juga gitu ya, di mana seller yang nakal soal komisi. Jadi afiliator mau apa namanya? Jadi afiliator di brand gitu ya. Kemudian dia dikasih iming-iming komisi 10% bahkan 20%. Begitu udah terjual sebagainya langsung di-cut. Jadi cut-nya secara halus sih. Jadi kayak tiba-tiba 10% jadi 1% gitu. Jadi kan ya sebenarnya boleh ya sah-sah aja toh itu memang punyanya si brand ya, tapi ya etika lah. Jadi sebenarnya ke depan itu yang dioptimasi justru etikanya. Nah, ini jarang yang bahas nih, rata-rata teknis sebagainya, tapi etika. Ini dari POV brand ya. Jadi kenapa kayak gitu? Balik lagi ke basic dari sosmed gitu ya. Afiliator itu bukan kayak sesuatu yang bakal ngebantu kamu dengan tabrak lari, kayak bantu terus hilang gitu kan. Udah, gue cuma butuh lu sebagai afiliator gitu ya, sekali doang gitu, boom, habis itu udah gue tinggal. Nggak kayak gitu ya, tapi itu sebuah kerjasama kan jangka panjang ya gitu. Jadi kalau memang mungkin ada penurunan kan bisa diskusi gitu ya. Kalau 10 tiba-tiba 1% itu kan mungkin bagi creator atau afiliatornya juga kaget juga kan. Wah, ini apa nih, kaget. Akhirnya mungkin ngerasa malas ditinggalin. Dan ya ketika sepi kemudian ngajak lagi ya belum tentu loh afiliatornya mau. Mungkin udah trauma, wah ya kalau butuh kok diturun gitu. Di approach, tapi kalau nggak butuh malah ditekan. Enggak. Akhirnya brand teman-teman ya
Udah nggak Trust-nya kurang kemana-mana, ya? trust-nya juga ini. Karena jangan salah ya, yang namanya brand tiap industri itu, tiap industrinya punya trifecta masing-masing. Ada yang condong memang ke live streaming-nya bagus, ada yang memang lebih ditonjolkan ke ads-nya, endorsement-nya, tapi ada juga yang memang afiliatornya. Biasanya afiliatornya itu lebih ke yang marketnya emak-emak, dia bikin konten sebagainya untuk menginfluence emak-emak lainnya, ataupun ini biasanya apa, elektronik. Ya. Dia sebagai konten kreator, dia mungkin tripod atau apa, di-affiliate lagi gitu kan. Nah itu salah satu industri yang memang butuh afiliator gitu. Oke, siap, siap, siap. Nah, bagi kalian nih, mungkin bisa dicatat atau enggak bisa diulang lagi dari tadi awal. Banyak daging-daging yang bisa dipotong ya. Iya. Jadi itu bisa jadi ilmu gratis lah di podcast kali ini gitu. Nah, nanti nextnya mungkin kita bisa ngobrol lagi lah ya. Kita Iya. bahas soal yang lain lagi, tapi tetap daging. Iya, dan Asik. teman-teman tunggu aja ya, karena di penghujung 2024 ini bakal ada kita trend report ya soal Ya. sosmed ya. Nanti teman-teman cek aja, pantau di IG-nya IG-nya MSTR gitu MSTR. ataupun di IG-ku gitu ya. Mungkin bisa di MSTR juga ya untuk ngelihat nih apa gitu. Dan kita akan bagi gratis biasanya Bagi ya. gratis, kita Gitu. gratis aja. Tren sosmednya apa nih 2025 secara lebih mungkin tertulisnya ya, mendetailnya gitu. Balik lagi, kita kenapa kasih gratis dan kita juga ada ebook, ada weekly trend report. Itu karena kita tuh emang pernah berbagi, bro. Iya. Gitu. Jadi ya semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kalian semua, juga bisa dicatat, bisa di-share, jangan lupa di-like dan di komen. Nextnya kita bahas apa lagi nih? Ya, tulis di komen ya. Terus di komen, jangan lupa juga mungkin nextnya mau bahas tentang apa atau enggak tentang ngebedah tentang brand Nah, apa. mungkin menarik juga tuh ngebedah gitu. brand gitu ya. Karena kan mungkin dari Kian sendiri sering ngebedah beberapa brand, cara strategi sosmednya seperti apa. Iya, betul. Betul. Nah, mungkin sekian aja podcast kali ini. Next kita bahas tentang sesuatu yang menarik lagi. Iya, betul. Gitu. Sampai jumpa di Sampai jumpa podcast MSR. Oh ya, jangan lupa kasih saran nama ya. Oh ini iya. kita masih bingung nih. Kita juga belum tahu nih. Iya, Ini podcast nama oke. podcastnya apa nih? Langsung Punya saran tulis nanti komen aja. gue kasih giveaway Oke. dah. Boleh. Oke, sampai jumpa di podcast MSR Oke, see Academy. you.